Ini desanya, ini jalannya, ini kadesnya. Kata-kata hari ini Pak D, Siswa tutur. kenapa? Ya, dengan adanya guru yang baik, yang memadai, mudah-mudahan masyarakat akan sejahtera. Lagi Pak D. Sepi ing pamrih, rame ing gawi. Saya itu dari sini langsung ke anu ya. Kalau ke Palembang langsung situ ya. Lurus ini, Pak. Oh. Lurus ke Rangas Sabang, belok kiri, mentok 30 baru masuk areal PT. Nah, nyebrang Tongkang nantinya. Oh. Nah, nyebrang itu banyak sekali penyeberangan. Ada yang jalur 19, ya 20 itu ada jembatan 5, jembatan 6, jembatan 7, bisa. Tinggal pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Seminggu dimanapun Anda berada. Semoga dalam lindungan Allah SWT senantiasa sehat walafiat dan penuh barokah. Saat ini saya jalan-jalan ke desa Rantau Karya. Desa Rantau Karya ini juga menjadi perbincangan banyak orang. Karena apa? Desanya cantik ya, perawatannya bagus. Kita lihat langsung ya. Memang bagus. Ini di beton tapi juga disiram aspal sehingga kuat, terawat, kuat dan indah. Ya, kalau kita lihat indah. Dari Pak Kades sudah memberikan bangunan yang baik, kemudian bagaimana warganya juga membalas, yaitu perawatan yang baik. Jadi masing-masing RT, lingkungan masing-masing kalau misalnya rusak, segera membeneri atau membenahi. Kalau yang berlubang, disemen. Pada akhirnya nanti juga akan disiram aspal lagi, sehingga akan terawat menjadi bagus. Barangkali memang untuk yang bagian penghubung yang masih bertahap ya pembangunannya. Ini yang utama ini sudah cukup bagus karena ini sebenarnya desa sayap, desa pinggir sebenarnya. Tetapi menjadi desa utama karena apa? Karena beberapa travel atau orang-orang yang mau ke Palembang itu harus belok ke Gading baru lurus sampai ke sini, sampai ke mana, ke Rengas Sabang, baru dia nyebrang ke Palembang. Ini bukan jalan utama sebenarnya. Seandainya ini jalan utama, keren. Desa Rantau Karya, Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, mampu mencuri perhatian media dari sisi infrastruktur yang baik. Desa dengan jumlah penduduk 2.313 jiwa atau 743 kepala keluarga. Untuk saat ini bisa dibilang desa paling baik dan rapi di wilayah Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Infrastrukturnya terawat dengan baik. Kepala Desa Rantau Karya Suwarto ketika dibincangi Sumek Seminggu di kantornya, dia menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Itu dilakukan sejak awal dia sebagai PJS dan kemudian terpilih sebagai Kepala Desa Rantau Karya sejak 2015 yang lalu. Kades Suwarto menyadari infrastruktur desa yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena di sana ada perputaran ekonomi masyarakat desa. Mulai para pedagang yang menjajakan dagangannya ke pasar atau kalangan, juga masyarakat perkebunan yang juga membutuhkan infrastruktur yang baik. Karena itu Kades Suwarto menyerahkan kepada warganya mengenai perawatan jalan, yaitu ditanggung per RT. Jika terlihat jalannya berantakan, sudah mulai rusak, segera diperbaiki oleh lingkungan RT setempat, jangan sampai menunggu jalan rusak parah. Desa Rantau Karya dengan luas wilayah 16 km persegi berada di wilayah timur perbatasan Desa Nusakarta. Wilayah selatan berbatasan Desa Simpang Heran, wilayah barat berbatasan Desa Rengas Abang, dan wilayah utara berbatasan Desa Negeri Sakti.
Hasil perkebunan kelapa sawit per bulan dengan luas lahan 1.172 hektar menghasilkan 1.758 ton. Perkebunan karet dengan luas 182 hektar menghasilkan 55 ton per bulan. Keperluan pupuk per tahun 6.093 ton, kemudian keperluan racun rumput per tahun 12.186 liter. Tanaman buah yang bisa dikembangkan antara lain jeruk, mangga, kelengkeng, dan lain-lain. Demikian juga dari sektor perikanan yang bisa dibudidayakan adalah ikan lele dan ikan nila. Sementara untuk sektor peternakan yang bisa dikembangkan adalah sapi, kambing, ayam, dan bebek. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Terbanyak lulusan SD dengan jumlah 683, tamatan SMA 266, sarjana strata 1 59, dan sarjana strata 2 4 orang. Desa Rantokarya ini menjadi inspirasi desa lain, terutama dari sisi infrastruktur desa. Karena infrastruktur yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumek Seminggu. Wah, ini gerbangnya mantap juga, Pak. Jadi memang sudah sekarang mayoritas perkebunan ya, Pak ya? Iya, perkebunan. Berarti banyak pengusaha sawit, Pak ya? Iya. Itu ambulan desa ya, Pak? Iya. Oh, iya. Ini ruang apa, Pak? Aula, Pak. Oh, aula. Iya, aula untuk pertemuan kita. Setiap ada pertemuan kita pertemuan di sini. Oh. Ini Alhamdulillah masyarakat kita ini cukup lumayan partisipasif ya. Kalau misalnya kita dikatakan 100% ya tidak mungkin yang namanya kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan 100%. Tapi alhamdulillah masyarakat kita ini dengan kondisi jalan kita yang sudah dicor semacam ini, mereka ini cukup aktif, Pak. Kalau ada misalnya tanah oprit kita itu yang sudah mulai turun, mereka segera timbun karena ada kesadaran bagi mereka kalau misalnya oprit itu turun tidak segera kita perbaiki, kalau ada sesuatu dan lain sebagainya mungkin bukan hanya terjadi pada orang lain, bisa saja terjadi pada diri kita pada saat kita berkendara ataupun berjalan karena rawan. Kalau misalnya oprit turun, pas kita turun dari jalan itu kita kadang-kadang kan kena apanya itu, kena pinggir jalan cor beton itu, kalau kita berkendara bisa aja jatuh. Terus kalau ini memang sepertinya sudah turun temurun, Pak, dari zaman Tran dulu, kegotong royongan kita ini alhamdulillah cukup kuat. Waktu pertama dipimpin oleh kepala desa kita yang pertama itu Pak Slamet Azadi, terus turun ke Bapak Sukimin, itu 2 periode Mbah ya, kurang lebih 8 tahun kali 2 jadi 16 tahun, turun lagi ke Pak Hartana, terus kades yang berikutnya itu PJS, Mbah Warto ini selama 2 tahun, nah terus berikutnya Mbah Warto ini sampai sekarang alhamdulillah untuk kegotong royongan masih tetap terjaga. Dan bahkan bisa kita lihat bersama, Pak, bukan hanya oprit, Pak, tetapi jalan yang rusak saja mereka pelihara. Jalan cor betonnya yang rusak itu dipelihara. Dengan jalan kalau misalnya berlubang, mereka segera ada musyawarah dengan lingkungan masing-masing sehingga ditambal. Kalau misalnya sudah dana terkumpul banyak, mereka segera mengaspal dan lain sebagainya. Pokoknya alhamdulillah partisipasi masyarakat kita khususnya untuk Rantokarya ini saya acungi 2 jempol. dengan adanya dana desa tadi kita bangunkan. Nah, setelah kita bangun untuk perawatan itu kita kembalikan ke masyarakat ya sesuai dengan lingkungan masing-masing, itu dapat dikatakan adalah per RT masing-masing kita bebankan dalam perawatan. Oh gitu ya? Iya. Kenapa begitu, Pak? Ya sebab kalau yang namanya bangun itu mudah, tapi yang merawat ini susah. Jadi kalau tidak dibebankannya itu nanti ya otomatis jalan itu tidak akan awet kan itu. Dan biasanya ini langsung pengaspalan ulang. Oh, pengaspalan ulang. Ya, pengaspalan ulang. Setelah dibeneri gitu. Iya, setelah di semen. Terus ini sebenarnya desa ini desa sayap ya, Pak? Iya, Desa sayap. desa sayap. Tapi menjadi jalan utama kayaknya. Iya. Kenapa itu?
Ya mungkin jalan kita ini dianggap paling enak kan kayak gitu. Jadi seluruh kendaraan baik Iya. udah 2 roda 4. Iya. Sekarang ini juga banyak travel yang dari jalur ke Palembang. Lewatnya sini semua. Ini semua ya. Ya, sini semua. Padahal ini jalan sayap ya. Jalan sayap. Jalan utama itu kan dari jalur 23 Ya, Desa dari Sukamulya, paling terus ujung kemudian Sukamulya terus lurusan. lurus ya, Iya. lurus sampai Sampai desa Kertamukti. Renah. Ya Kertamukti ya. Iya. Terus kemudian sama desa apa itu ya yang sana? Negeri Sakti ya? Ya, Negeri Sakti. Terus sampai ke Rengas. Ke Sabang. Oh, gitu. Itu yang utama ya, Ya. jalan utama kabupaten. Ya. Tapi ini karena jalan sayap berarti dari Kertamukti sampai ke Nusakarta ya Pak? Ya. Baru sampai ke sini? Ya. Langsung Ataupun tembus bisa ke- ada yang dari kita langsung lurus ke 25, 23 bisa. Oh gitu. Ya. Tapi kebanyakan orang lewat sini ya? Ya. Ngerti San? Voilà. Ini adalah jembatannya. Enak jadi sekolah ya. Enak. Jembatan itu ya.